Tapi Karena tadi gue lihat konten-konten lu ya, lu tuh kan suka kayak kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dong, kata-kata hari ini. Dan kadang gue pikir, lu kayaknya menciptakan sebuah standarisasi sosial baru deh terhadap kaum-kaum hawa. oh ya, Lu ngerasa gak kayak gitu? hal yang emang bisa dilakuin sendiri, itu mah balik lagi, cowoknya aja itu mah lebay. Panas dikipasin. Iya itu mah lebay banget anjir, lebay itu banget bukan ya? nyari pacar anjir. Oh, itu kayak nyari pacar Nyari itu. supir. Oh, nyari fisik yang oke, dia minta suaminya 30. Karena dia alasan gini, ya karena kan gue ngerawat tubuh mahal, treatment badan gue mahal. Iya. Itu gimana menurut lu? Lu selama ini ngonten, paling gede berapa? Paling gede kan? Paling gede, paling gede. Sekitar Gelas, Gelas. gelas, Oh, gelas. kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Influencer, konten kreator kini lagi dilirik banget nih sama beberapa pihak. Bahkan beberapa perusahaan pun banyak banget sekarang yang memilih merekrut konten kreator dibandingkan merekrut tim sales. Lucu sih, lucu sih. Tapi gue nih udah ngedatengin satu orang influencer dan konten kreator di Banten. Dia tuh wah kontennya seru-seru. Lu penasaran nih? Gue kasih tahu videonya kayak gimana. Yaudah, cabut yuk. Cepol gue mau kabur. Kabur kemana? Kabur dari teman yang tiba-tiba musuhin gak jelas, playing victim, terus kita harus ngertiin mood dia. Keren, bestie. Cepol gue anjir. Ngapain sih pada pamer pacar? Kayak pacar setia aja. katanya udah move on, tapi kok fotonya masih di save di galeri. Nah, tuh kan. Gila nggak? Gak usah ngelus-ngelus dada, Mas. Gak usah ngelus-ngelus dada. Nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita sambut Elga. Halo Elga, sehat? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Emang sesuai ya dengan kontennya. Elga ini selain cantik, dia itu juga selalu ceria ya. Wis. Oh ini kan konten juga, makanya ceria. Oh aslinya enggak. Ceria dong, pastinya. Tapi tadi gue lihat konten-konten lu ya, lu tuh kan suka kayak kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dong, kata-kata hari ini. Dan kadang gue pikir, lu kayaknya menciptakan sebuah standarisasi sosial baru deh terhadap kaum-kaum hawa. Oh ya? Lu ngerasa gak kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak, kenapa? Enggak ngerasa, karena enggak semuanya begitu. Oke. Enggak semuanya kata-kata hari ini. Ada juga ngata-ngatain. Iya benar, oke, ngata-ngatain benar. Tapi kan dari kata-kata hari ini lu bisa kayak gini deh, cewek itu kan gampang baper ya. Ketika dia bilang, kata-kata hari ini dong, lu sebagai cewek jangan mau diinjek-injek harga dirinya sama laki. Oke betul, betul. Tapi akhirnya pemikiran perempuan tuh kadang gini, oh gua tuh kalau sama laki gua harus di-treat like a queen. Nah itu kan yang menurut gua agak, emang iya ya? Gimana menurut lu? Enggak juga sih. Enggak Kalau juga? kata Elga, sebenarnya kalau misalkan bahas harga diri, cowok cewek juga punya harga diri. Betul. Sebenarnya bukan kayak gue harus di treat like a queen sama cowok, tapi kalau bisa punya pasangan yang saling ngehargain, kenapa enggak? Oke. Tapi kan kalau misalnya kita lihat nih dari bawa sedikit lah ayat lah bahwa martabat laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Iya betul. Setuju nggak lo? Setuju banget. Setuju kan? Setuju banget. Dan laki-laki itu berkewajiban menafkahi. Betul. Dan wanita berkewajiban untuk melayani suami. Betul. Setuju berarti ya? Setuju. Nah, sekarang pertanyaan gue, ketika wanita ingin dilakukan treatnya like a queen, otomatis kan itu agak menyimpang dari yang tadi gue bilang. Contohnya gini lah, like a queen yang gue maksud nih ya, biar kita sama-sama satu visi dulu. Iya. Aku mau makan. Dia bilang sama suaminya makan.
Nih, sepatu aku nih, iketin dong talinya, diiketin tali sepatunya. Iya. Nah itu yang like a queen yang di kepala gua gitu. Lo gimana menurut lo? Kalau bagi gue emang berlebihan sih. Berlebihan kalau yang kayak gitu. Karena kalau misalkan, mungkin kalau menurut gue, karena gue aja nggak selebay itu. Oke. Nggak selebay itu kayak misalkan harus di treat like a queen, kayak harus di tali sepatu dipasangin, makan diambilin, enggak sih. Kalau itu kan hal yang emang bisa dilakuin sendiri. Itu mah balik lagi, cowoknya aja itu mah lebay. Panas dikipasin. Iya itu mah lebay banget anjir, lebay itu banget bukan ya. nyari pacar anjir. Oh itu kan nyari pacar Nyari itu. supir. Oh nyari Tapi kalau misalkan gue sih sama, gue juga pengen di treat like a queen, tapi kalau di treat versi gue nggak gitu, kalau itu berlebihan. Ah gimana? Kalau di treat like one versi Elga gimana? Ya mungkin dalam bentuk saling menghargai itu kayak contohnya, lu nggak mau cewek lu begini, misalkan kayak perihal apa sih, lu nggak boleh dijemput sama cowok misalkan. Oke, lo nggak boleh dijemput Lu nggak sama boleh cowok. diantar jemput sama cowok, lu harus ini sendiri. Heeh. Terus kayak misalkan ceweknya mungkin nggak punya kendaraan atau gimana, Heeh. terus cowok harus ngelakuin apa? Maksimin lah. Maksimin kan? Iya, Nah iya. kalau misalkan gak mau maksimin juga, terus misalkan berarti kan harus ngandelin dia yang jemput nih, tapi dia nggak bisa jemput juga, nggak Iya. bisa maksimin juga, terus tahu ceweknya nggak punya kendaraan. Ya ceweknya maksim sendiri lah. Kita transferin duit selesai. Kalau cowoknya nggak punya duit juga, kalau cowoknya nggak punya duit juga, Ya Ya, gimana ya. ya? Yang nggak punya duit harusnya tahu diri. Harusnya ya udah lo effort lah Nah, gitu. Lo ya nggak punya udah. duit lo effort gitu sih. ya kan? Kalau gua ya. Jadi maksudnya sebenarnya hal sepele kayak gitu, mungkin cemburu wajar ya. Tapi kalau berlebihan nggak baik juga, ya kan? Iya. Mungkin kayak contohnya Elga konten kreator nih. Oke. Ada momen dimana gue harus dijemput, mungkin sama siapa atau siapa, kecuali misalkan ketika gue dijemput gue nggak bilang, itu baru salah ya. Iya, Tapi iya. kan kalau misalkan bilang, terus kalau dari dianya ngelarang, terus gue harus apa nih? Harus nurut lah. Harus nurut. Iya Ya dong. berarti ketika gue harus nyampe di tempat, kalau misalkan nggak ada halangan dari gue nya ada kendaraan atau apa, oke lah, tanpa gue bilang, gue berangkat sendiri, gue bilang. Tapi kalau misalkan dari gue nya nggak ada kendaraan yang emang mengharuskan gue dijemput nih sama si klien atau apa, terus gak dibolehin sama cowoknya. Dia harus punya solusi lain. Nah, dia harus punya solusi lain Iya, yang betul, maksudnya setuju tuh kayak ngingetinnya juga lembut atau kayak gimana. Karena cewek kan mungkin nggak suka dikasarin ya, tapi ada juga sih yang suka dikasarin. Maksudnya tuh kayak yang misalkan kalau lu mau ngingetin, kalau bisa tuh lembut. Oke, Ngasih oke. solusi tuh dengan cara lembut dah pokoknya. Oke. Karena cewek nggak suka dikasarin. Kayak misalkan, lu ngapain sih dijemput-jemput sama klien, kan lu bisa sendiri. Misalkan gue nggak ada kendaraan nih, lu mau nganter gak? Misalkan dia nggak bisa nganter, ya itu maksimin kek atau apa kek. Kalau nggak bisa maksimin juga, mau apa? Masa gue harus nggak terima jobnya? Lu maksim sendiri lah. Kalau gue nggak mau maksim sendiri, Nah itu agak sulit. Nah, kalau itu agak sulit ya, itu lebih ke sulit itu. sebenarnya gue bisa aja mungkin maksim sendiri, tapi dengan cara gue nggak mau maksim, gue tuh sebenarnya pengen diantar sama pasangan gue. Nah kalau pasangannya nggak bisa, sibuk kerja juga nih misalnya. Itu bisa diwajarin. Kalau gue ya, oke. kalau gue Lu bisa pasti oke diwajarin. lah gitu ya. Kayak ditambah gue sebenarnya kemana-mana sendiri sih. Kalau misalkan emang gak ada pasangan, gue sendiri karena gue punya kendaraan. Tapi itu mungkin misalkan ya, yang emang ngomongin tadi treat like a queen, ya itu perihal gitulah, gitu modelannya, nggak yang kayak harus ngambilin makan atau ngebenerin sepatu, itu lebay banget. Lebay banget itu, udah berlebihan lah itu. Berlebihan Ya. banget. Tapi gini, kan sekarang nih cewek-cewek banyak banget gak yang kayak dia tuh pengen, sorry nih ya, dia cuma bermodalkan, sorry banget, body yang bagus, muka yang cantik, good looking lah intinya. Dia yang memodalkan itu, tapi dia minta untuk gaji suaminya di atas 20 atau 30 juta. Dia cuma bermodal apa? Body yang oke, Iya. ya kan? Fisik yang oke. Dia minta suaminya 30. Karena dia alasan gini, ya karena kan gue ngerawat tubuh mahal, treatment badan gue mahal. Iya. Itu gimana menurut lo? Ini ngebahasnya yang udah suami istri kan, bukan yang masih pacaran. Enggak, dia lagi nyari pasangan. Misalkan yang nyari Dia nih pasangan. cewek single. Dia badannya bagus, good Bagus. looking, wah mulus. Dia pengen nyari suami
yang gajinya di atas 20 atau 30 juta. Kalau nyari doang sih ya udah. Kan ada juga kayak misalkan cowok nih yang emang bisa aja mungkin memenuhi kebutuhannya. Kalau misalkan ada cowok yang nggak bisa memenuhi kebutuhan tuh cewek pengennya gaji segini, ya ngapain dinikahin? Itu pilihan kan berarti? Iya, kalau misalkan dia sampai udah tahu nih kriteria si cewek itu pengen suami yang gajinya sekian, tapi tetap dinikahin, sebenarnya salah cowoknya juga. Kok mau gitu ya? Kok mau? Terus kenapa? Ya kenapa lu nikahin? Kalau emang nggak cocok di lu ya jangan dinikahin. Oke. Berarti kan dia emang ngarah pengen mungkin cantiknya doang atau gimana? Ya sedangkan ya udah si ceweknya punya kriteria kayak gitu. Nah maksud gue gini, kok itu dijadikan sebuah konten yang akhirnya nih mempengaruhi cewek-cewek supaya oh iya ya ternyata gue harus punya pasangan yang di atas 30 juta gitu. Itu Iya tuh yang juga disayangkan sih, gitu iya juga loh. sih benar. Karena emang itu lagi viral-viral juga Iya, ya iya, banyak iya, yang iya, emang iya. mungkin cewek juga bikin sindiran buat cowok kayak gitulah ya. Tapi bagi gue, kalau misalkan lu pengen punya cowok yang penghasilannya besar, 15 juta atau lebih dari itu, ya minimal lu punya value sih. Kayak lu bisa apa? Nice. Nggak cuma cantik, nggak cuma cantik. Yang jelek juga kalau punya duit bisa dibikin cantik. Setuju. Iya kan? Betul. Misalkan cowok nih, penghasilan 15 juta, nggak harus nyari yang cantik, lu cari yang jelek juga bisa dipermak tuh cewek. That's right. Karena sekarang teknologi segala macam udah canggih kan. Operasi plastik Asal jangan segala pakai macam. AI aja tuh. Ya. Jadi sebenarnya itu ya. Kadang-kadang cewek tuh harus berpikirnya tuh jangan hanya perasaan sih menurut gue. Karena memang gini. Banyak yang bilang cewek itu kan perasaan, cowok itu logika. Tapi menurut gue tuh sekarang udah nggak bisa gitu tau. Cewek itu juga harus berpikir secara logika tau. Lu setuju gak sih? Setuju. Kenapa lu setuju? Karena gue juga kayaknya kalau punya pasangan pakai logika sih. Maksudnya nggak sepenuhnya pakai perasaan. Iya kan? Iya, Kalau lu betul cuma full banget. perasaan lu gampang digoblokin kan istilahnya Maya. Bener nggak? Iya kan? Betul banget. Iya. Nah Elga lu kalau misalnya disuruh milih, lu pengen punya suami gaji berapa? Nih suruh milih misal lo. Kalau disuruh milih berarti harus ada pilihannya dong. Misalkan berapa? Kalau gue yang nyebutin nanti Standarisasi lu deh. standarisasi. Minimal berapa punya suami itu gaji berapa minimal? Minimal mungkin UMR lah ya, UMR kota mana gue nih? sendiri, kota gue sendiri. Sekitar 4 Tapi jutaan ya? misalkan kota gue UMR-nya ini sekitar 4 jutaan. Terus tuh cowok pasti kan kayak rumah tangga itu ada aja ya, kayak apa sih? Cicilan atau kayak gimana gitu. Ya minimal lu jadi cowok yang emang kalau gajinya segitu jangan banyak tingkah. Oke. Kayak mungkin perihal sekarang banyak banget nih cowok yang main judi online. Pinjol buat gak jelas. Ya, mungkin ya itu lu kalau gaji segitu gak usah macem-macem. Gak usah pinjol-pinjol main judi apalagi tuh mangku-mangku LC. Aduh. Itu LC banding lagi ya. baru itu gue bisa kayak anjir lo gaji 4 juta banyak tinggal banget. Terus yang pantas untuk main judol, mangku LC itu gajinya harus berapa? Mana gue tahu. Lah, mana gua tahu Mana gue jadinya. tahu. Enggak, tapi tetap Intinya, nggak boleh sih ya, judol iya, segala macam tuh nggak nggak boleh. boleh sih benar. Ya pokoknya kalau misalkan gue disuruh milih, sebenarnya yang pasti lu punya pekerjaan tetap, karena lu bakalnya bukan apa sih ngebiayain gua doang. Masa lu nggak mau punya anak? Nice. Anak lu emang mau dikasih apa? Kasih banget. Ya kan? Sebenarnya mungkin gaji UMR kota gue nih kayak 4 jutaan. Itu cukup banget sebenarnya. Kalau emang gak banyak tingkah, gak banyak gaya ya, nggak usah kayak ngikutin tren TikTok lu harus punya barang ini lu beli. Nice. Itu benar-benar. Dan harganya lebih dari gaji lu. Sampai berhutang. Iya, ya kan? Iya. Ya Pengen udah. jalan-jalan ke luar negeri ngutang. Pengen pakai Alphard nih ketemu klien ngutang. Fuck, buat apa gitu. Ya, jadi udah jelas nih Elga udah ngasih tahu lo semua bahwa standarisasi media sosial itu sebenarnya tergantung lo yang ngambil dari sisi pola pikir lo ya. Betul. Kalau lo ambilnya positif itu akan jadi positif, kalau negatif ya udah makin hancur ya kan. Tapi nggak lo sebagai konten kreator itu dengan adanya serangan-serangan AI ini lo terganggu nggak sih? Malah termudahkan? 50-50 sih. Kayak lebih ke gue senang negara gue berkembang nih.
semenjak ada AI. Tapi di sisi lain mungkin gue nggak bilang kayak masyarakat negara gue tuh pada gimana ya, SDM rendah tapi gitu mas tuh. nggak gitu. Mau ke situ. Maksudnya tuh kayak mungkin orang-orang di negara gue tuh kayak manfaatin yang kalau ada AI itu dia manfaatin itu jadi hal yang buruk, bukan baik. Kayak Jadi contohnya, misalkan nih AI itu mungkin bisa aja kita bikin film atau apa Oke, yang emang mungkin jadi hiburan kita sendiri. Tapi nyatanya malah dibuat nipu orang. Dibuat kayak meres orang yang emang menghasilkan uang tapi nggak baik caranya. Iya, dengan cara Ya nggak sih? halal. Iya. Apalagi sekarang udah ada apa tuh? Google. VO3. Nah, itu lebih gue lihat lebih gokil sih. lebih- Dari speech-nya juga bener. bagus. Itu kan ya. bahaya banget sih sebenarnya. Iya, Jadi iya. sebenarnya 50-50. Gue seneng negara gue berkembang dengan adanya AI kayak gitu. Di sisi lain juga gue khawatir aja Oke. karena adanya AI dimanfaatkan buat hal yang nggak baik. Jahat. Nah, tapi kalau dari sisi konten kreator sendiri, Sejauh ini gue belum terlalu perlu sih. belum. Kalau maksudnya gini. kalau konten kreator lain mungkin bisa aja udah Iya, nggak maksud gue pakai. gini kan kayak lu tahu nggak sih sekarang tuh udah ada yang pakai AI yang 3D dia tuh langsung ngomong langsung gitu. Padahal itu AI cuma pakai prompt doang. Iya. Nah itu kan yang tadinya lu sendiri nih yang ngomong kata-kata ini dong kayak Elga bla 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 bla. Ini sekarang udah ada AI dan itu orang lain yang buat gitu. Dan Oke. kayak gue nggak perlu konten lagi. Nah gitu. iya nggak sih kayak gitu nggak sih? Kayak mengurangi kreativitas konten kreator nggak sih? Iya, jadi orang-orang kerja makin malas aja udah kerjanya tidur. Iya kan, tinggal bikin prom, udah gitu doang kan? Tapi digaji. Nah, itu dia ya. Lu setuju berarti itu? Setuju aja, cuman tetap aja kalau misalkan ada kayak gitu gue tetap gak bakal make sih kayaknya. Kamu nggak pakai AI berarti? Karena gue lebih suka emang konten pada umumnya aja. Supaya hidup gue jadi lebih banyak aktivitasnya aja, supaya ada gerak juga, ya nggak sih, nggak di rumah aja. Kadang kan kita perlu juga lihat dunia luar kayak gimana. Mana tahu kita keluar udah berubah dunia, Udah ada zombie ya. udah banyak ada zombie, ya kan? Ya Iya. kan kita harus butuh senjata. Gara-gara kita di ruangan nih kita ngituin AI aja udah. Enggak, kalau gue lebih suka kontennya udah pada umumnya aja. Oke. Ketemu orang-orang baru, ketemu kayak yang emang konten kreator lain. Kalau misalkan emang harus kayak gitu, hidup gue makin sepi. Buset. Gue nggak suka Hidup. kesepian ya. Aduh, padahal mah yang mau banyak sebenarnya mah. Kayak Elga itu cuma kayak masih milih-milih. Wait. Kalau buat dijadiin suami itu perlu milih. Betul. Dan suami juga punya hak untuk memilih kan? Nah betul. Iya. Makanya kan kenapa sebelum nikah kita tuh harus tahu, harus sama-sama cocok juga. Dengan Kayak yang tadi dibahas. Ah, Misalkan gajinya segini tapi ceweknya pengen gaji segini, ya udah jangan nikah kalau Iya, emang nggak sesuai dengan kemampuan lu. Iya nggak satu Ya udah. visi lah gitu Nah, istilahnya. betul. Iya. Kayak kalau mau nikah tanya dulu visi misinya apa. Wow, visi misi saya. Tapi kayak Elga ini jadi konten kreator udah berapa lama kak? Dari 2019 lah, berapa tahun tuh? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, udah 6 6 tahun. tahun. Nah itu gimana tuh perjalanan selama jadi konten kreator kak? Perjalanan ya. Perjalanan ini. Aduh, perjalanannya kalau diceritain sedih banget sih. Kenapa? Dulu tuh sebenarnya gue tuh malu banget, gak percaya diri banget buat in-frame. Introvert berarti? Nggak introvert juga, karena kerjaan gue dulu itu di belakang layar. Oh, Dulu apa gue dulu? tuh sempet jadi fotografer, Di? videografer, freelance aja. Oh, freelance. Nah, terus? Fotografer, videografer, editor, gue pernah nge-WO, gue pernah jualan, pokoknya banyak dah. Oh. Sampai akhirnya kayak, dulu tuh kalau nggak salah TikTok itu Musical.ly nggak sih? Musical.ly ya, Nah, Musical.ly ya, kayak gue Musical.ly. main sebelum ada TikTok, gue tuh kayak ya udah cuma konten-konten biasa dan dapet followers 2000 juga udah kayak pada Banyak loh zamannya itu. banyak kan. Banyak. Cuma pas banget itu video akun gue tuh nggak bisa dibuka lagi gara-gara lupa password. Oke. Di zaman TikTok gue ngeliat kayak nggak seseru Musical.ly ya ternyata. Ya nggak sih Oh dulu? iya. Zamannya Bowo ya. Bowo yang sering dihujat tuh Bowo Alpen 5. Bukan Oh, bukan Bowo. ya? Ada lagi dulu zamannya transisi tour karena gue di Musical.ly itu suka banget main transisi tour gitu loh, kayak transisi. gitu Iya. ya.
go down together. We'll get away with everything. Iya tahu. Nah, pas ngeliat TikTok, mungkin kayak dari segi kamera atau gimana tuh beda banget deh pokoknya. Yang gue tuh nggak bisa, gimana ya nggak seseru itu gitu loh. Tapi ternyata pas lihat TikTok, bukan konten-konten yang dulu ada di Musical.ly. Jadi mungkin di Musical.ly itu dulu lebih kayak ada bakatnya ya. Transisi kan nggak semua bisa dong. Harus effort banget kan Iya, bikin konten. gini-gini, Tapi pas buka TikTok, orang konten gampang banget. Akhirnya dulu itu gue main TikTok masukin hasil-hasil video gue. Yang di Musical.ly itu. Bukan. Gue kan dulu ngedit segala macam, Oke. kayak gue di belakang layar tuh kayak Aha. gimana, gue moto gimana, gue masukin. Tapi tetap aja buat dokumen pribadi aja kan. Cuman ada momen dimana tuh gue pecah nih, pecah view. Gue bikin kata-kata galau. Oh. Tapi gue lagi motret, gue lagi kerja, yang emang itu pecah tuh satu. Terus gue manfaatkan momen itu, gue bikin lagi kayak apa, behind the scene atau apa, tapi emang nggak naik. Ternyata ketika gue bikin kata-kata, gue naik terus. Oh. Akhirnya, apa jangan-jangan algoritma gue nih di kata-kata ya, gitu kan. TikTok nih, akhirnya gue bikin kata-kata terus sampai Naik terus itu. Jadi gue manfaatin itu tuh. Oke. Awalnya juga bikin kata-kata, nggak ada muka guanya. Oh, cuma apa? Pemandangan gitu. Cuma kayak, apa ya, hasil-hasil gue aja dari video-video yang gue ambil, gue kasih kata-kata, terus pakai suara gue gitu kan. Tetap voice over-nya ya. Tapi kayaknya, kalau misalkan kayak gini, ini nggak jadi cuan. Karena TikTok itu dulu nggak ada cuannya. Oh, dulu memang nggak ada ya? Nggak ada, pure ngandelin endorsement gitu loh. Oke. Dan kalau misalkan kata-kata, kayaknya brand-brand besar juga mau endorse apa. Ya nggak sih? Iya. Nah, akhirnya mumpun akun gue lagi naik, gue manfaatin dengan kayak apa harus ada guanya ya. Oke. Akhirnya gue mulai. modifikasi nih, yang tadi emang kata-katanya tulisan, jadi kayak kata-kata itu gue ucapin dari mulut gue sendiri. Tapi nggak yang cuman kata-kata, mungkin gue ngomong ngasih kata-kata aja, nggak gitu. Tapi gimana caranya sih ini dijadiin drama? Dari sepatah-patah kata itu jadi drama. Berarti kayak ada kecil-kecilan. sketsa gitu Nah, ya. gitu. Iya. Akhirnya itu makin naik. Oke. Sampai akhirnya sound gue tuh pecah, dipakai banyak orang. Terus followers naik drastis. Akhirnya gue bikin lagi. Kepake terus tuh sound ya. Sampai gue seneng banget tuh. Suara gue ada di mana-mana. Walaupun Edan. suaranya doang. Ya kan? Itu seneng banget. Jadi gue manfaatkan momen itu sih. Dan lu sekarang itu udah berapa followers? Di TikTok udah 500 ribuan. Wow. IG? Di Instagram 160-an. Wow. Gokil. Tapi itu susah banget dapetin follower segitu. 6 tahun prosesnya. Emang benar sih. Kalau konten tuh harus konsisten. Harus konsisten. Iya. Kita udah 4 tahun loh ini. Terus, boleh ngasih saran nggak sih? Boleh. Boleh ngasih saran? Boleh. Nih, buat kalian nih ya, yang misalkan baru banget ngonten atau apa, terus misalkan ngeliat view kalian nih kecil atau apa, jangan patah semangat, terus ngonten aja. Karena dulu view gue tuh paling ditonton cuman 20, paling banyak 200 misalkan ya. Tapi coba 200 view dijadiin orang nih kumpul di sini. Banyak gak 200 Oh orang? iya banyak banget. Lu udah ditonton 200 orang loh sebanyak itu. Setuju. Ini gue juga setuju soal statement lo yang ini, setuju banget. Terus bukan berarti kayak konten lu nih panjang, terus kayak harus ngeditnya susah atau gimana, tapi ditontonnya dikit. Tetap konsisten. Lu kalau mau bentuk konten lu kayak gini, ya udah effort. Ya nggak sih? Iya, betul. Bikin konten kayak gitu terus, pokoknya ada momen pasti di mana video lu tuh bakal pecah sih. Kalau nggak ada. Misalkan kalau nggak ada ya berarti terus lu begini, nggak ada yang FVP nih. Terus lu ya udahlah nggak usah konten, gue emang nggak cocok jadi konten kreator. Berarti kan dia ini dong Menyerah. Iya. Karena gue aja FVP itu kayaknya di konten gue yang keberapa tahu dah gak tahu gue nggak ngarepin konten gue bakal FVP. Tapi tiba-tiba aja tuh konten FVP ya kan. Terus ketika lagi FVP, ketika akun lo lagi naik, manfaatin kalau bisa lo upload setiap hari dah. Setiap hari tuh. Setiap hari, karena dulu malah Elga itu pas lagi naik bener-bener otaknya mikir mulu, karena gue upload di berapa jam sekali. Wow,
Berapa jam sekali malah lu hitungannya? Jadi naik terus orang itu jadi lebih kayak, "Ih, ini siapa sih muncul mulu di Iya, gua?" ada mulu di FYP siapa sih penasaran Kalau ya? udah pada tahu, baru lu mau nggak harus ele-elean juga sih. Sekarang gue malah rutin sehari sekali ya, berarti setiap hari gue upload. Kalau dulu emang gue per berapa jam gue upload supaya biar naik aja kontennya. Oh, itu Intinya pas lagi manfaatin naik deh. gitu ya? Pas lagi naik itu ajar terus berarti ya? Ajar terus supaya orang tuh tahu dulu lu tuh iya, siapa, iya. konten lu gimana. Oke. Tapi kadang ada orang nih lagi FVP, seneng nih FVP, followers naik, view-nya gede. Tapi besoknya dia, ya udahlah gue udah followersnya segini pasti bakal, padahal enggak. TikTok tuh ngebacanya nggak gitu. Mau followers lu banyak, lu ngonten 2 hari, 3 hari, ya udah kalau lu nggak FVP ya dikit kan. Iya, Kadang dikit. ada yang tadinya view-nya 20.000, besoknya ngonten paling view-nya cuma 20, 500 ya. atau berapa. Ya karena nggak lu babat pada hari itu juga. Oh, melewatkan momennya. Melewatkan momennya. Jadi lu harus gimana caranya lu mau naik harus dapetin momen itu lagi, sedangkan susah lagi. Susah lagi. Lu selama ini ngonten paling gede berapa? Paling gede kan? Paling gede. Sekitar 80 jutaan. Wow. Lebay. Gede banget anjir. Tapi kan itu cuman ada di momen tertentu. Oke. Ya kalau biasa-biasa ada momen biasa-biasa aja. Ya 10 jutaan lah. Wow. Tapi Berarti benar menginspirasi banget. Jadi gini, kita yang mikirnya tadi konten kreator apa sih lu? Apalagi orang tua sekarang nih yang anaknya lagi mulai konten, lu mau jadi apa sih kayak gitu? Ternyata konten kreator itu bisa bikin anak lu kaya anjir. Bener gak sih? benar. Kalau misalkan orang tua lu bilang lu ngonten-ngonten mau jadi apa, lu buktiin sendiri dulu. Nah, ini maksud gue ini. Ini udah terbukti loh dari Elga yang dia udah ungkapin bahwa dia udah dapat segitu loh. Berarti sebenarnya memang real konten kreator itu ada duitnya. Oke. Emang ada. Terus lu happy gak sih sekarang di titik ini? Siapa yang nggak happy kalau dapat duit segede gitu? Nggak, maksudnya ada tekanan gak kan gini. Ada orang ketika dia sudah popularitasnya tinggi, ya dia tuh kayak happy-nya tuh bukan di uang, tapi lebih ketenangan. Lu belum di fase itu kah? Ada momen kayak gitu juga sih. Oh ada. Kayak misalkan, ya mungkin namanya juga manusia, pernah ngerasain galau gak sih? Misalkan lu lagi galau nih, tapi lu banyak deadline. Oke. Ditambah Iya. mungkin kayak kalau konten kreator ya, mungkin hampir semua, tapi walaupun gak semua, konten kreator nih misalkan, lu galau, tapi lu punya deadline, sedangkan kerjaan lu tuh harus ketawa. Ah iya, profesional lo ya. Iya kan? Nah, terus di mana ada momen juga kayak lu pengen sendiri, terus lu pengen ngehilang mungkin dari sosial media. Tapi kalau misalkan lu kayak apa sih, kan ada anak zaman sekarang suka kalau galau dikit akunnya Iya dihilangin gitu iya, lah. dihilangin. Sedangkan sementara. nggak bisa dong gue mah. Iya, algoritma pasti kan ngebaca segala macam. Memang itu Terus kerjaan gue juga gitu. punya kontrak juga sama orang. Nah, Kalau iya, misalkan bener. hilang, Lah, wah, ditipu nih nipu. gua nih. Iya benar. Ya kayak gitu deh. Pokoknya ya ada dukanya juga sih yang gak enak kayak gitu. Misalkan lu lagi galau ya, tapi lu harus happy. Oke, berarti lu harus pakai topeng lah. Iya nggak sih? Yes. Soalnya lagi sedih loh tadi. Elga tuh off camnya lagi sedih loh tadi. Enggak bohong, bercanda. Enggak, gue mah ceria. Enggak bohong. Oke, Elga, gitu aja lah. Gua ucapin thank you banget nih, Kak. Udah mau mampir ke Gelas Kosong. Aduh, gua senang banget. Jadi Elga ini benar-benar sibuk banget loh. Emang jadwalnya padat loh ya. Amin. Bisa ya. Semoga amin. lebih padat. Wih, tapi gue senang banget lo udah bisa mampir ke Gelas Kosong. Sebelum closing, gue tuh ada jargon nggak? Apa tuh? Jadi ketika gue bilang gelas kosong, lo harus bilang, tangannya begini. Nah, gitu. Oke, siap ya? Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lo suka video ini. Oke, kita closing aja. Gelas Kosong. Hai.